Be a walrus. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Arwan. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum Arsuta film The Tux yang dirilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Kevin Smith dan dibintangi oleh Justin Long sebagai Wallace, Michael Park sebagai Howard, Dennis Rodriguez sebagai Ellie, Haley Joel Osment sebagai Teddy, Johnny Depp sebagai Guy, dan masih banyak yang lainnya. Film ini menceritakan tentang eksperimen psikopat gila yang merubah manusia menjadi walrus atau anjing laut. Shining with all his might. Hard to be. Wah, gila banget sih. Oke lah, tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja masuk ke alur film Tux. Film diawali di sebuah acara podcast yang bernama nosiparty.com. Wallace dan Teddy adalah pembawa acara podcast tersebut. Di situ mereka sedang mengomentari video viral yang berjudul Kill Bill Kid, di mana ada seseorang remaja yang sok-sokan mainin pedang asli dan tak sengaja memotong kakinya sendiri. Video itu juga sudah ditonton kurang lebih 30 juta kali. Namun anehnya mereka berdua bukannya prihatin, malah menjadikan video itu sebagai lelucon. Karena banyak yang menyukai video tersebut, Wallace berencana akan pergi ke rumahnya di Kanada, tepatnya di provinsi Manitoba, untuk wawancara secara eksklusif dengan anak tersebut. Singkat cerita, tibalah Wallace di rumah Bill Kid, dan terlihat ada rangkaian bunga di depan rumahnya. Karena ternyata tepat hari itu dia telah meninggoy. Bill Kid bunuh diri dengan pedang pada video itu, karena tidak kuat mendapatkan pembulian dari netizen. Kemudian Wallace mengabarkan hal tersebut kepada Teddy. Dan daripada pulang dengan tangan hampa, mending nyari topik di Kanada, ucap Wallace. Saat di toilet di sebuah bar, Wallace tak sengaja menemukan selembaran catatan. Catatan itu milik Howard, seorang lanjut usia yang mengaku punya banyak kisah menegangkan dari petualangannya keliling dunia. Karena rumahnya tak jauh dari sana, Wallace pun berniat untuk menemuinya. Namun sebelum ke sana, ia sempat mampir ke supermarket sembari nanya jalan. Providing you perform the simple how-to from the confines of the respect. Tak lama berkendara, tibalah Wallace di rumah Howard yang berada di tempat terpencil. Rumahnya dikelilingi kebun yang luas hingga tampak menyeramkan. Dan tanpa assalamualaikum, Wallace pun bertemu dengan Howard. Namun sebelum lanjut mengobrol, Wallace izin pipis dulu ke toilet karena dari tadi ia sudah ditahan. Terlihat seisi rumah Howard yang dipenuhi barang-barang aneh, termasuk di toilet terdapat boneka yang berbentuk kue seperti menatap otongnya Wallace. Wallace pun dipersilakan duduk dan dijamu oleh teh. Terlihat Howard menggunakan kursi roda karena kakinya lumpuh. Sambil menyeruput tehnya, mereka pun mulai mengobrol. Sampai akhirnya Wallace melihat barang estetik nan aneh di atas perapian yang ternyata itu adalah titik anjing laut. Howard pun menceritakan kisah kelamnya yang tidak pernah terlupakan dengan anjing laut yang pernah ditemuinya. Jadi dulu Howard bekerja sebagai seorang koki di sebuah kapal yang sedang memburu hiu putih besar. Tapi naasnya kapal menabrak dinding es dan hancur dan tenggelam. Howard satu-satunya orang yang selamat. Dia terombang-ambing di lautan gelap. Dia harus berenang tanpa tujuan. Hingga akhirnya Howard terdampar di sebuah pulau kecil. Dalam kondisi sangat kedinginan, Howard melihat penyelamat di depannya, yaitu seekor anjing laut yang langsung memeluknya memberi kehangatan. Howard pun memberi nama anjing laut itu sebagai sebutan Mr. Tux. Sejak itulah mereka bersahabat selama 6 bulan lamanya di pulau tersebut. Belum habis cerita, tiba-tiba pandangan Wallace kabur karena ternyata Howard telah memasukkan obat bius ke dalam teh tersebut. It'll be all right. Akhirnya Wallace terbangun di atas kursi roda dengan kain yang menutupi kakinya. Howard yang ada di depannya pun mengatakan bahwa Wallace pingsan gara-gara laba-laba beracun yang menggigit kakinya. Maka dari itu Howard memanggil Dr. Mossy untuk menahan racun agar tidak mengalir ke otongnya, dan terpaksa harus mengamputasi kakinya untuk menyelamatkan nyawanya. Oh my God. Nature can be very red in toothing flow. Oh my God. Dalam keadaan yang masih linglung dan panik, Howard terus memberi penjelasan yang semakin gak masuk akal. Wallace pun ingin mengobrol dengan dokter, namun Howard beralasan Dr. Mossy lagi sibuk dan gak bisa ditemui. Handphone Wallace pun juga rusak terinjak oleh dokter, begitu pula dengan telepon rumah yang telah disingkirkan oleh Dr. Mossy.
Jelas, ini hanyalah cerita ngarang dari psikopat gila ini. Yang lebih mengerikannya lagi, Wallace diikat dengan kursi rodanya, dan Howard tertawa melihat dia yang kesulitan bergerak. Malam harinya, Howard mengajak Wallace untuk makan malam, tapi Wallace disuntik lumpuh sesaat. Ketika dia bertanya apakah Howard benar-benar melihat laba-laba itu, Howard yang memang dasarnya sudah gila jawabannya pun ngalor ngidul. Wallace yang semakin ketakutan, ia pun berteriak meminta pertolongan. Namun Wallace malah ditampar. Mengejutkannya lagi, ternyata Howard tidak benar-benar lumpuh. Howard pun menjelaskan tentang kostum anjing laut yang telah dibuatnya dan meminta Wallace untuk memakainya. Howard juga menyuruh Wallace untuk melakukan sisi manusianya dan bersikap layaknya anjing laut sesungguhnya. Kita beralih ke Ellie, kekasihnya Wallace, yang sedang curhat kepada Teddy betapa bencinya dia kepada Wallace. Ternyata Wallace berselingkuh dengan fansnya sendiri. Meskipun begitu, Ellie masih menelpon Wallace untuk mengetahui kabarnya, karena sudah 3 hari Wallace tidak ada kabar. Di malam hari yang sunyi, tiba-tiba handphone Wallace berbunyi. Ternyata Ellie sedang menghubunginya. Namun karena Wallace jalannya menggunakan kursi roda, keburu dimatiin teleponnya oleh Ellie. Wallace pun menelpon balik, tapi HP Ellie di silent dan lagi di cas. Ia juga menelpon Teddy, namun hasilnya juga nihil. Wallace pun akhirnya mengirim pesan suara ke mereka menjelaskan apa yang terjadi dengannya dan menyuruh untuk minta bantuan kepada polisi. Tapi tiba-tiba dari belakang Howard datang dan memukul Wallace hingga pingsan. Keesokan harinya, Ellie mengecek HP-nya dan mendengarkan pesan dari Wallace. Ellie pun langsung memberikannya kepada Teddy, dan mereka berdua pun pergi untuk mencarinya. Di sisi lain, ternyata Howard telah mengoperasi Wallace dengan sadis. Sambil menjahit, Howard bercerita masa lalunya yang sangat memilukan. Semasa kecil, ibu dan bapaknya dibunuh secara sadis di depan mata kepalanya sendiri oleh sejumlah perampok yang sangat keji. Sejak kejadian itulah, ia dipindah ke tempat panti asuhan yang berisi anak-anak terlantar. Tapi karena masalah keuangan, panti itu pun ditutup dan anak-anak dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Di sanalah Howard dan teman-temannya mendapatkan kekerasan dan dicabuli oleh para staf, bahkan pendeta dan politikus selama 5 tahun lamanya. Setelah menginjak umur 15 tahun, Howard berhasil kabur dan menjadi seorang pelaut. Masa kelam itulah yang melantar belakangi ketidakwarasannya. Tak lama mendongeng, operasi pun selesai dan Wallace berhasil diubah menjadi seekor walrus. Lalu ia masukkan ke dalam kandang yang sama seperti habitat walrus. Di lain tempat, Ellie dan Teddy sudah sampai di Kanada. Mereka pun menunjukkan foto Wallace ke semua tempat-tempat di Winnipeg, tapi tidak ada satupun yang mengetahuinya. Mereka pun pergi kantor polisi dan memberitahu pesan suara dari Wallace. Dan polisi mengatakan jika mereka tidak menemukan nama Howard di Manitoba. Sampai akhirnya si polisi mengingat seseorang dari kota Quebec yang mengaku lagi mencari pembunuh berantai di Kanada. Untungnya orang tersebut sempat meninggalkan nomor HP dan nomor HP itu diberikan kepada Ellie dan Teddy. Howard sekarang memanggil Wallace sebagai sebutan Mr. Touch. Dan karena Wallace masih belum bersikap layaknya seekor walrus, Howard pun menarik paksa Wallace untuk belajar berenang. Namun saat Wallace masuk ke dalam air, ia terkejut melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Ternyata selama ini Wallace bukanlah korban pertama dari Howard. Ellie dan Teddy akhirnya bertemu dengan orang yang memburu pembunuh berantai tersebut. Dia bernama Guy, seorang detektif yang berasal dari Quebec. 10 tahun lamanya Guy mencari keberadaan Howard yang telah memakan korban sebanyak 23 orang. Semua korban yang ditemukannya tewas dengan cara yang sama, yaitu kakinya yang selalu diamputasi. Ketek siku dijahit menyatu dengan badan, ada lubang di dalam mulutnya serta lidah yang tersobek. Awalnya Ellie dan Teddy tidak percaya karena si Guy ngebacot tanpa bukti. Sampai akhirnya Guy bercerita jika dia pernah bertemu dengan Howard 2 tahun lalu. Saat itu dia lagi mencari pemain hoki bernama Gregory yang hilang tanpa jejak. Gregory tertarik dengan sepucuk surat di toilet bar yang menawari penginapan di sekitar rumah Howard.
Howard juga bercerita tentang lapangan hoki di dekat sana. Dia juga sempat menjadi asisten pelatih hoki. Pokoknya sengarang dia aja lah. Dia juga sempat ditawari mampir sebentar ke rumahnya, namun dia menolaknya karena harus menyelesaikan tugasnya. Sampai akhirnya sebulan kemudian mayat Gregory ditemukan menyumbat pipa saluran air di perkotaan dekat sana. Dan Howard menghilang saat mayat dibawa ke lab. Polisi menemukan ada tulang kering korban yang berada di lubang mulutnya. Di dalam kandangnya, Wallace masih menangisi kondisi dirinya yang sekarang. Dengan santainya, Howard bilang, "Kenapa kamu bersedih? Manusia tidak lebih baik dari binatang. Mending kamu jadi walrus seperti ini." Jelas, Howard berpikir seperti ini karena dia melihat betapa binatangnya manusia saat dia masih kecil. Kemudian, Howard melempar seekor tenggiri. Walaupun Wallace tidak mau memakannya, tapi karena sudah sangat kelaparan, akhirnya ia memakannya sama persis seperti walrus. Setelah itu, Wallace diajari untuk cara berenang, dan menurut Howard, cara ini bisa membuat Wallace tenang. Tenang-tenang dasmu. Howard pun menceritakan masa lalunya dengan Mr. Tuggs. Ternyata setelah 6 bulan terdampar lamanya, Howard membunuh dan memakan Mr. Tuggs demi bertahan hidup. Dan saat itu ia merasa bersalah. Maka dari itu, Wallace yang sudah dianggap sebagai Mr. Tuggs diminta untuk bertarung lagi dengannya. Karena saat itu Mr. Tuggs tidak ada kesempatan untuk bertarung dengan Howard. Sebelum pergi, Guy bertanya kepada Ellie apa kebiasaan Wallace sebelum berkendara. Ellie pun teringat jika Wallace suka minum soda dengan gelas besar yang dijual di supermarket. Mereka pun berhasil menemui 2 kasir supermarket yang mengenal Wallace. Dan ingat jika Wallace pernah menanyakan butuh waktu berapa lama untuk menuju ke Bifrost. Juga Wallace yang menuliskan alamat rumah Howard di atas catatan kasir. Dengan cerdasnya, Guy mengarsir lembar belakangnya dan menemukan alamat rumah Howard. Dalam perjalanan menuju alamat tersebut, mereka menemukan mobil Howard yang tenggelam di sana. Guy pun mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan menemukan Wallace dan memberikan mereka pistol untuk berjaga-jaga untuk melawan psikopat gila itu. Pertarungan Wallace dan Howard pun segera dimulai. Sudah 15 tahun lamanya Howard menunggu pertarungan ini. Dan gilanya lagi, Howard akan melawannya dengan kostum walrus juga. Saking keras teriakan mereka, Ellie, Teddy, dan Guy pun mendengarnya dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Howard mengatakan jika Wallace terus membunuhnya untuk bertahan hidup meskipun dia akan menjadi walrus selamanya. Karena insting bertarung Wallace semakin kuat, Howard pun membuka kostumnya dan akan serius menghadapi Wallace. Dengan beringasnya, Wallace langsung menusuk kaki Howard dan dadanya berkali-kali menggunakan gadingnya. Sampai akhirnya Howard pun tewas di tempat saat Ellie dan Teddy sampai di sana. Sisi kemanusiaan Wallace sudah benar-benar hilang dan Ellie hanya bisa menangis histeris melihatnya. Satu tahun kemudian, Ellie dan Teddy mengunjungi kebun binatang tua di Manitoba. Karena ternyata Wallace dibiarkan hidup dan dipelihara di sana. Melasket tenan cocok. Kemudian Ellie melemparkan ikan tenggiri untuk Wallace makan. Wallace! Dan Ellie mengucapkan kata-kata terakhir sebelum pergi dari sana. I love you, Wallace. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa support terus channel ini agar makin berkembang. Oke, terima kasih. Saya pamit. Peace out. Nih,